Quantifiers. What are quantifiers? Apa itu quantifiers? Quantifiers adalah indikasi jumlah atau banyaknya suatu benda. Kata-kata dalam quantifiers adalah ada much, many, lots of, a lot of, few, a few, a little, some, and any. Kita akan membahas tentang countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah benda yang dapat dihitung, dan uncountable nouns adalah benda yang tidak dapat dihitung. Contoh countable nouns. Kalimat pertama, there is an apple on the tree. Kata bendanya adalah apple. Benda tersebut dapat dikatakan tunggal apabila kita menggunakan a atau an, maka diikuti dengan is. Maka dari itu kalimat ini menggunakan kata there is an apple on the tree. Apabila kita melihat kalimat yang kedua, apples, berarti menunjukkan jumlahnya lebih dari satu karena menggunakan imbuhan s di belakang kata bendanya. Karena berbentuk jamak, maka kita menggunakan are, sehingga kalimatnya menjadi there are apples on the tree. Contoh berikutnya adalah uncountable nouns. Kalimat ketiga, there is sand on the beach. Kata bendanya adalah sand. Sand adalah pasir. Pasir adalah benda yang tidak dapat dihitung, sehingga kita dapat hitung sebagai satu kesatuan dan kita menggunakan kata-kata is. There is sand on the beach. Sedangkan pada kalimat keempat, ada indikasi are. Are adalah hal yang menunjukkan bahwa kata benda itu jamak, di mana jamak adalah benda yang dapat dihitung. Sedangkan sand adalah benda yang tidak dapat dihitung. Sehingga contoh keempat adalah contoh kalimat yang salah. Sekarang kita bicara tentang much, di mana much menggunakan uncountable nouns atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Biasanya digunakan pada kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Contohnya, how much ice cream do you want? Ice cream di sini adalah uncountable nouns. Kenapa uncountable nouns? Karena kita hanya bicara tentang ice cream, di mana belum diletakkan pada satu wadah. Biasanya diletakkan pada kotak atau suatu wadah, sehingga bisa dihitung. Sedangkan kita hanya bicara tentang ice cream, not a box of ice cream. Bukan sekotak ice cream, kita hanya berbicara tentang ice cream. Maka ice cream di sini tidak dapat dihitung. Contoh yang kedua, you don't have much time before the bus leaves. Kita menggunakan much seperti ciri yang kita sebutkan di atas adalah disertai dengan kata-kata yang tidak dapat dihitung. Time adalah kata-kata yang tidak dapat dihitung. Kata quantifiers berikutnya adalah many. Many digunakan dalam bentuk jamak. Kata benda jamak dan dapat dihitung. Kebanyakan digunakan pada kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Contoh yang pertama, how many cookies do you want? Cookies adalah benda yang dapat dihitung. Arti dari how many cookies do you want adalah berapa banyak
kue yang kamu mau. Pada kalimat berikutnya, there aren't many cars on the highway today. Mengapa kita menggunakan many pada kalimat kedua? Karena kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung kata-kata not. Setelah bicara tentang much dan many, sekarang ada kata a lot of dan lots of. Kata-kata ini biasanya digunakan pada kalimat yang memiliki uncountable dan plural uncountable. Untuk quantifiers berikutnya adalah few dan a few. Contoh kalimat yang pertama adalah few students walk to school in the country. Contoh kalimat kedua, a few students walk to school in the country. Berikutnya adalah little, a little, yang artinya adalah dalam jumlah sedikit. Contoh yang pertama, we had a little time to prepare for the test. Yang artinya little time adalah not any time at all atau tidak selalu. Berarti kejadiannya bisa dikatakan jarang. Sedangkan kalimat kedua, we had a little time, yang artinya jumlah yang sedikit, tetapi kita masih memiliki, di mana some selalu diikuti dengan, dan quantifiers berikutnya adalah some. Some dapat diikuti dengan countable dan uncountable nouns. Kata benda yang dapat dihitung maupun tidak dapat dihitung dapat menggunakan kata some. Biasanya diikuti pada kalimat positif, offering tawaran, request permintaan. Contoh yang pertama, he has some friends with him. Dia memiliki beberapa teman-teman bersamanya. Kalimat kedua, he bought some iced tea for his friends. Kalimat ketiga, would you like some coffee? Would you like some coffee? Kalimat keempat, could I borrow some money please? Dan yang terakhir adalah any. Dapat diikuti dengan countable dan uncountable nouns. Biasanya digunakan pada kalimat negatif. Contohnya, she doesn't have any friends at this school. Dia tidak memiliki teman sama sekali di sekolah ini. Kalimat kedua, there isn't any milk left in the refrigerator. There isn't any milk left in the refrigerator. Kalimat ketiga, is there any money in your bank account? Thank you. See you later.